Awalnya aku menangis, merasa hidupku sudah berakhir. Bayangkan saja, anak gadis lulusan sarjana, dipaksa menikah sama tukang parkir pasar. Tapi siapa sangka, di balik rompi oranye lusuh dan peluitnya, ternyata dia menyimpan rahasia besar. Uang ratusan juta, bahkan mungkin lebih. Tapi, dari mana semua itu berasal? Apa mungkin, hasil parkir saja bisa sekaya itu? Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu. Saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar. Amin. Namaku Rani, umurku 24 tahun. Aku baru saja lulus kuliah jurusan manajemen dan sedang sibuk melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan besar. Aku punya cita-cita tinggi, ingin bekerja kantoran, punya karir, dan hidup mandiri. Tapi semua itu hancur dalam satu malam. Ayahku yang dulunya pengusaha toko bangunan tiba-tiba terlilit utang besar karena kalah bermain saham. Ratusan juta habis dalam sekejap. Rumah kami hampir disita, dan toko bangunan kami sudah tutup. Suatu malam, saat aku pulang dari wawancara kerja, aku melihat ibuku menangis di dapur. Ayah hanya duduk diam, menatap lantai dengan pandangan kosong. Dan di ruang tamu, ada seorang pria asing yang tidak kukenal. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan jaket lusuh, dan peluit tergantung di lehernya. Aku sempat mengira dia debt collector. Tapi kenyataannya lebih gila dari itu. Rani, kamu harus menikah dengannya, kata ayahku pelan. Hanya itu satu-satunya jalan agar rumah kita tidak digusur. Aku membeku. Menikah? Sama siapa? Pria itu tersenyum tipis. Namaku Darto, kerjaanku tukang parkir di pasar kembang. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Ayah menjual masa depanku demi menyelamatkan rumah ini, dan dengan tukang parkir pasar pula, aku menatap wajah pria itu. Dia tidak terlihat jahat, tapi juga tidak terlihat seperti seseorang yang pantas untukku. Bau badannya seperti asap rokok dan minyak goreng bekas. Tapi yang lebih mengejutkan, dia mengeluarkan segepok uang tunai dari tas selempangnya. Semua uang pecahan 100.000. Dan tanpa ragu, dia serahkan ke ayahku. Anggap ini uang muka. Sisanya setelah akad. Mataku membelalak. Dari mana tukang parkir dapat uang sebanyak itu? Dan kenapa? Aku merasa baru saja terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan. 3 hari setelah keputusan yang menghancurkan hati itu, aku resmi menikah. Tidak ada gaun putih, tidak ada pelaminan mewah, bahkan tidak ada musik. Hanya tikar lusuh yang digelar di samping los pasar, di dekat area parkir sepeda motor. Aku duduk bersimpuh di hadapan penghulu, mengenakan kebaya sederhana pinjaman tetangga. Tanganku gemetar. Hati dan pikiranku masih menolak semuanya. Tapi sorot mata ayahku yang penuh harap dan rasa bersalah membuatku tak punya pilihan. Saudari Rani binti Jafar, apakah bersedia dinikahkan dengan saudara Darto bin Kasiran, dengan mas kawin tunai sebesar 2 juta rupiah? Aku menelan ludah. 2 juta. Itu harga masa depanku? Dengan suara nyaris tak terdengar, aku mengangguk dan menjawab, "Iya, saya terima." Semua orang bertepuk tangan. Beberapa ibu-ibu pedagang sayur menyaksikan sambil berbisik-bisik. Cantik-cantik mau nikah sama tukang parkir, uang bisa ngalahin segalanya ya. Aku hanya bisa menunduk, menahan malu. Selesai akad, Darto menyodorkan tangan. Aku ragu, tapi akhirnya kujabat juga. Senyumnya masih misterius, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa kutebak. Tapi yang terjadi setelah itu membuatku terdiam. Dia mengajakku naik motor. Aku pikir kami akan pulang ke rumah kontrakan kecil atau barak sempit dekat pasar. Tapi Darto justru membawaku menuju arah luar kota. Dan di tepi jalan besar, aku melihat sesuatu yang membuat mataku membelalak. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap, terparkir di pinggir jalan. Tanpa berkata apa-apa, Darto memencet kunci mobil dari saku jaketnya. Lampu hazard menyala. Aku memandangnya penuh curiga. Itu mobil siapa? Darto menoleh ke arahku. Sekarang mobil istri gue.
Dia naik ke bangku sopir dan membuka pintu penumpang untukku. Ayo, kita honeymoon sebentar ke puncak. Rumah gue belum siap buat ditempati. Hatiku campur aduk. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana bisa seorang tukang parkir punya mobil mewah seperti ini? Dan apa maksud dari, rumah gue belum siap? Rumah seperti apa? Aku diam saja selama perjalanan, hanya memandangi wajahnya dari sudut mata. Aku sadar, di balik wajahnya yang keras dan kulitnya yang hitam terbakar matahari, pria ini menyimpan rahasia besar. Dan mungkin, pernikahan ini bukan musibah seperti yang kukira. Perjalanan kami dari pasar ke puncak ternyata memakan waktu hampir 2 jam. Aku duduk terdiam di kursi penumpang, mataku terus mengamati pemandangan di luar jendela, hutan pinus, villa-villa mewah, dan jalanan beraspal mulus yang jauh dari kesan pasar tradisional. Sesekali Darto melirikku dengan senyum tipis, tapi dia tidak banyak bicara. Aku sendiri masih sulit mencerna kenyataan bahwa pria yang dulu kukira miskin dan kotor ini ternyata memiliki kehidupan yang sangat berbeda dari bayanganku. Akhirnya, kami tiba di sebuah gerbang besar bertuliskan nama perumahan elit yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Pagar besi tinggi dengan sistem keamanan ketat membuatku semakin bingung. Darto turun dari mobil, mengambil kunci rumah dari saku jaketnya, dan membuka gerbang otomatis dengan mudah. Kami masuk ke sebuah kompleks yang penuh dengan rumah-rumah megah, taman asri, dan lampu taman yang menyala temaram. Ini rumah gue, katanya sambil menunjuk ke sebuah bangunan 2 lantai yang tampak mewah, dengan desain modern minimalis. Aku terdiam. Semua bayanganku tentang tukang parkir yang miskin dan hidup seadanya langsung hancur berkeping-keping. Rumah ini lengkap dengan kolam renang kecil di belakang, mobil-mobil mewah di garasi, dan interior yang terlihat mewah dari jendela kaca besar. Aku bertanya pelan, "Darto, dari mana kamu mendapatkan semua ini?" Dia menatapku dalam-dalam, kemudian tersenyum misterius. "Jangan langsung nilai orang dari pekerjaan luarnya, Ran. Kadang uang itu datang dari tempat yang gak terduga." Aku masih bingung. Apakah benar semua uang itu dari hasil parkir? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan rahasia? Hari itu aku sadar, pernikahanku ini bukan cuma soal menyelamatkan rumah orang tua. Aku sudah terjebak dalam dunia yang penuh rahasia dan teka-teki. Malam itu, setelah makan malam sederhana di dapur rumah Darto, aku memberanikan diri bertanya lebih dalam tentang kehidupannya. "Kamu bilang uang itu dari parkir? Tapi bagaimana bisa?" Darto tersenyum, lalu duduk di sofa. Dia membuka tas kecil dan mengeluarkan beberapa tumpukan uang tunai yang cukup tebal. "Ini bukan cuma uang receh yang dikumpulin tiap hari, Ran," katanya pelan. "Aku dan beberapa teman mengelola parkir di pasar besar dan beberapa titik strategis di kota ini. Tapi bukan cuma parkir biasa." Aku mengernyit, bingung. "Maksud kamu?" Darto menatapku serius. "Di pasar itu, banyak pedagang besar dan pengusaha kecil yang butuh perlindungan, supaya nggak diganggu orang-orang yang suka main tangan. Kami kasih keamanan dan tempat parkir yang aman. Semua ada sistemnya. Dari situ duitnya ngumpul, bukan cuma dari biaya parkir biasa." Aku mulai paham ada sesuatu yang lebih kompleks di balik profesi tukang parkir ini. Tapi, bukankah itu semacam premanisme? Darto menggeleng. "Bukan preman, Ran. Ini cara kami bertahan hidup dan membangun komunitas. Kalau aku bisa dapat uang segini, kamu pikir aku harus hidup kayak apa? Hidup bersih, tapi harus jatuh miskin." Aku terdiam. Selama ini aku menilai dia dari sampul luar saja. Dan malam itu, aku mulai sadar, pria yang kupaksa nikahi ini lebih dari sekadar tukang parkir biasa. Dia punya dunia dan kekuatan yang tidak pernah kuduga. Namun, ada satu hal yang masih jadi misteri bagiku. Apa rencana sebenarnya Darto untuk masa depan kami? Hari-hari berlalu, dan aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baru di rumah Darto. Tapi satu hal selalu mengusikku. Ada ketegangan yang aku lihat di mata Darto setiap kali dia mengangkat telepon atau pergi ke pasar. Suatu sore, aku ikut dia ke pasar. Dari jauh, aku melihat Darto berbisik dengan seorang pria bertubuh besar,
berwajah garang, yang aku yakin bukan pedagang biasa. Mereka itu pesaing kita, Darto menjelaskan pelan ketika kami berjalan menjauh. Orang-orang yang mau mengambil alih wilayah parkir kami. Kalau mereka menang, kami bisa kehilangan semua. Dan itu bukan cuma soal uang, tapi juga harga diri. Aku terkejut. Ternyata dunia tukang parkir pasar penuh dengan intrik dan konflik yang serius. Berarti kamu harus bertarung untuk mempertahankan ini semua? Tanyaku. Darto mengangguk. Ya, Ran. Kadang harus pakai cara keras. Tapi aku nggak mau kamu ikut kena risiko itu. Namun aku tahu, setelah menikah dengannya, aku sudah terlibat dalam hidup dan masalahnya. Dan yang lebih menakutkan, ada orang-orang yang tidak ingin aku dan Darto bahagia. Aku mulai merasa ada bayangan gelap yang mengintai dari balik kehidupan megahnya. Beberapa minggu setelah aku ikut Darto ke pasar, suasana rumah mulai berubah. Telepon Darto terus berdering, dan wajahnya sering tampak tegang. Kadang dia pulang larut malam, membawa luka kecil di tangan dan wajahnya. Suatu malam, saat aku menunggu di ruang tamu, pintu depan diketuk keras. Aku membuka dan di depan berdiri seorang pria bertubuh besar dengan tatapan dingin. Aku dari kelompok saingan, katanya datar, kami tahu kamu istri Darto. Katakan padanya, jangan ikut campur. Kalau tidak, ini akan berbahaya untuk kalian berdua. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung mengunci pintu dan memberitahu Darto. Dia memelukku erat dan berkata, ini sudah masuk ke level berbahaya, Ran. Aku harus lindungi kamu. Tapi aku tidak mau lari. Aku ingin tahu siapa yang mencoba menghancurkan rumah tangga kami. Siapa yang begitu membenci Darto hingga rela mengancam nyawa kami? Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Aku mulai melihat sosok-sosok misterius yang mengintai rumah kami. Bahkan beberapa teman dekat Darto juga mulai terlihat enggan berbicara tentang masalah ini. Aku sadar, menikah dengan pria tukang parkir yang ternyata kaya raya ini bukan cuma soal pernikahan biasa. Ini adalah perang yang harus kami hadapi bersama. Ketegangan semakin memuncak, dan aku tahu aku harus tahu lebih banyak tentang Darto. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya langsung padanya. Darto, ada sesuatu yang kamu sembunyikan, kan? Aku ingin tahu masa lalu kamu sebenarnya. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dulu, sebelum aku jadi seperti sekarang, aku hanyalah anak jalanan yang berjuang keras. Aku pernah masuk penjara karena berkelahi. Itu semua karena aku mempertahankan teman-temanku dan wilayah kami. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Tapi kenapa kamu bisa berubah dan jadi kaya seperti ini? Darto tersenyum getir. Setelah keluar penjara, aku sadar kalau hidup harus berubah. Aku mulai mengelola parkir itu dengan cara yang lebih profesional dan terorganisir. Aku membangun jaringan, melindungi teman-teman lama, dan mulai mengumpulkan uang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Tanyaku. Musuh-musuh lama yang tidak mau aku sukses. Mereka ingin menghancurkan semuanya. Aku memeluknya erat. Aku akan selalu di samping kamu, apapun yang terjadi. Darto menatapku penuh haru. Terima kasih, Ran. Bersamamu, aku merasa kuat. Namun, aku tahu perjalananku bersama Darto masih panjang dan penuh bahaya. Rahasia kelam itu bukan hanya masa lalu, tapi juga kunci dari ancaman yang kami hadapi sekarang. Malam itu, udara terasa berat saat Darto memutuskan untuk menghadapi musuh-musuhnya sekali dan untuk selamanya. Aku melihat sorot matanya yang penuh tekad, meski aku tahu risiko yang kami hadapi. Kami bertemu di sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat yang sudah lama menjadi medan pertempuran rahasia antara kelompok Darto dan rival-rivalnya. Para musuh sudah menunggu. Mereka datang dengan jumlah banyak, berbekal senjata dan ancaman. Darto melangkah maju tanpa ragu, suaranya tegas, "Ini terakhir kalinya kita bertemu. Aku ingin damai, tapi aku juga siap bertarung demi masa depan." Ketegangan memuncak, dan aku berdiri di sampingnya, berusaha kuat untuk tidak menangis. Pertarungan itu sengit. Suara benturan dan teriakan menggema,
Tapi Darto tidak pernah mundur. Dengan kecerdasan dan keberanian, dia berhasil memimpin teman-temannya menguasai situasi. Ketika pagi menjelang, musuh-musuhnya mundur, menyerah. Tapi aku tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, melainkan juga tentang kepercayaan dan cinta kami. Darto menatapku, lelah tapi menang. Ini baru awal, Ran. Kita harus terus kuat. Aku menggenggam tangannya erat, siap menghadapi apapun bersama dia. Setelah pertarungan yang hampir merenggut segalanya, aku dan Darto memutuskan untuk memulai lembaran baru. Aku belajar memahami dunia yang selama ini kukira gelap dan penuh bahaya, tapi ternyata di dalamnya ada cinta dan harapan yang tak pernah aku bayangkan. Darto mulai membuka diri lebih banyak. Tidak hanya tentang masa lalunya tapi juga tentang impiannya untuk membangun bisnis yang halal dan membawa perubahan positif bagi komunitasnya. Aku ikut mendukungnya, menggunakan ilmu manajemen yang kupelajari untuk membantu mengatur keuangan dan usaha kecil-kecil yang mulai dia kembangkan di sekitar pasar. Meskipun ancaman tidak sepenuhnya hilang, aku percaya kami sudah lebih kuat, karena kami berjalan bersama, bukan hanya sebagai suami istri tapi juga sebagai partner yang saling melengkapi. Dulu, aku mengira menikah dengan tukang parkir pasar adalah sebuah kutukan. Tapi sekarang, aku tahu itu adalah anugerah yang mengubah hidupku. Membuka mata tentang kekuatan cinta, keberanian, dan perjuangan sejati. Aku bersyukur telah dipaksa menikah dengannya, karena di balik sosok sederhana itu, tersembunyi seorang pria yang kaya akan kasih sayang dan tekad untuk membangun masa depan. Ketika aku mengenang kembali perjalanan hidup yang membawaku dari pasar tradisional yang penuh hiruk-pikuk menuju rumah megah di perumahan elit, aku menyadari betapa segala sesuatu tidak pernah sesederhana yang terlihat. Pernikahanku dengan Darto, pria yang dulu kupandang sebelah mata hanya sebagai tukang parkir miskin, ternyata membuka lembaran-lembaran baru dalam hidup yang penuh dengan liku, rahasia, dan perjuangan. Sosok Darto mengajarkanku arti sesungguhnya dari keteguhan hati dan keberanian. Ia bukan sekadar pria yang mampu mengumpulkan kekayaan dari tempat yang tak terduga, tetapi juga seorang pejuang yang berani menantang arus dan stigma masyarakat demi masa depan yang lebih baik. Di balik kesederhanaannya, tersimpan kecerdasan, ketulusan, dan sebuah visi besar yang perlahan mulai kutangkap. Perjalanan kami bukan hanya tentang mengubah status sosial atau memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan menemukan kepercayaan dalam diri sendiri, menata ulang nilai-nilai yang selama ini kupikir pasti, dan membuka mata pada realita yang seringkali tersembunyi di balik permukaan. Ketika ancaman dari masa lalu Darto datang mengintai, aku sadar bahwa cinta bukan sekadar kata manis dalam cerita dongeng. Cinta adalah kekuatan yang diuji oleh waktu, bahaya, dan pengorbanan. Aku belajar bahwa berdiri di samping seseorang berarti siap menerima seluruh bagian dari kehidupannya, baik gelap maupun terang, dan berjuang bersama tanpa pernah menyerah. Kini, aku dan Darto membangun hidup baru yang tidak lagi hanya berlandaskan materi atau status. Kami memilih untuk menguatkan pondasi kami dengan kejujuran, saling pengertian, dan visi bersama yang jauh lebih besar dari sekadar kekayaan duniawi. Kami ingin menjadi contoh bahwa di balik setiap sosok yang sederhana, ada cerita luar biasa yang layak diperjuangkan. Cerita kami mungkin dimulai dengan paksaan dan kesalahpahaman, tetapi akhirnya berbuah pada pemahaman dan cinta yang tulus. Hidup memang penuh kejutan dan takdir seringkali menuntun kita ke arah yang tak pernah kita bayangkan. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Aku bersyukur karena pernikahan ini mengajarkanku untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar, dan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, melainkan tentang bagaimana kita berani melangkah bersama menghadapi segala tantangan, membangun mimpi, dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ini bukan hanya kisah tentang aku dan Darto. Ini adalah kisah tentang setiap orang yang berani berjuang melewati badai kehidupan dengan hati terbuka dan semangat yang tak pernah padam. Dan aku percaya, selama kita memiliki cinta dan keberanian, tak ada halangan yang terlalu besar untuk dihadapi.